Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusem Mutawali dengan NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ataupun tugas praktikum dari modul 3, yaitu yang pertama ada dasar JavaScript. Oke, langsung saja. Di sini dibuat beberapa tag JavaScript yang di dalamnya membungkus elemen masing-masing. Yang pertama ada elemen alert yang dideklarasikan dengan window.alert. Alert ini merupakan sebuah elemen dalam JavaScript yang digunakan untuk menampilkan pesan. Pesan yang ditampilkan akan memunculkan sebuah pop-up yang artinya tidak ditampilkan dalam script secara langsung. Alert ini juga merupakan program yang akan dieksekusi, yang akan menghentikan program yang ataupun elemen yang lainnya. Program yang lain akan dieksekusi ketika alert ini sudah berhenti. Kemudian yang kedua ada elemen write yang dideklarasikan dengan dokumen.write. Write ini merupakan elemen JavaScript yang digunakan untuk menampilkan pesan. Bedanya dengan alert, kalau alert tadi kan menampilkan dalam pop-up, sementara write ini akan menampilkan dalam websitenya secara langsung. Kemudian yang ketiga ada prompt. Prompt di sini sama seperti alert akan menampilkan pesan. Bedanya prompt ini meminta user untuk memasukkan variabel variabel ataupun data-data tertentu. Misal di sini dideklarasikan variabel nama, kemudian prompt yang akan meminta user untuk memasukkan namanya. Kemudian program tersebut disimpan, kemudian akan dipanggil lagi dengan hi plus nama yang telah diinputkan tadi menggunakan dokumen.write. Jadi data yang diinputkan melalui pop-up prompt tadi akan ditampilkan ke website menggunakan dokumen.write. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Saya menggunakan Laragon. Kemudian dasar JS. Nah, di sini ini merupakan alert pop-up yang akan menampilkan sebuah pesan dan ketika diklik akan mengeksekusi ke program selanjutnya yaitu prompt. Di sini user diminta untuk memasukkan data atau variabel. Di sini dalam bentuk nama. Misal nama saya Kusai. Kemudian ketika diklik OK, nah maka dokumen.write akan dieksekusi. Hai Kusai. Oke. Oke, lanjut ke materi yang kedua yaitu operasi dasar aritmatika. Bisa dilihat di sini ada teks JavaScript yang di dalamnya terdapat beberapa function ataupun metode. Yang pertama ada function pesan. Function ini akan menampilkan alert. Dan alert merupakan sebuah pop-up yang akan muncul yang menampilkan pesan seperti ini. Kemudian ada function ataupun metode yang kedua. Metode yang kedua ini menerima dua value yaitu file 1 dan juga file 2. Di dalamnya merupakan dokumen write yang akan menampilkan beberapa operasi aritmatika dasar. Dan tiap operasi aritmatika ini dibungkus dengan teks BR yang artinya akan menampilkan tiap-tiap operasi aritmatika dalam baris berbaris. Yang pertama ada aritmatika perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan juga modulo. Kemudian bisa dilihat di sini dalam tag body ada algoritma unload yang akan memanggil ataupun mengeksekusi metode ataupun function pesan ketika website dimuat. Kemudian di dalamnya ada button ataupun tombol dengan konfigurasi seperti ini. Kemudian ada on click test dengan value 9 dan juga 4. On click ini berarti ketika button ini diklik maka akan memanggil ataupun mengeksekusi function ataupun metode test tadi. Kemudian akan mengassign ataupun menginputkan value 9 dan juga 4. Artinya tiap file 1 hingga file 2 ini akan diinputkan dengan nilai 9 dan juga 4. Langsung saja kita run. Jadi lihat pertama kali yang dieksekusi yaitu merupakan function pesan ataupun function menampilkan alert dengan pesan seperti ini. Kemudian jika diklik OK maka akan menampilkan sebuah button ini.
dengan nama arithmetic tadi. Kemudian ketika diklik, maka akan langsung memanggil ataupun mengeksekusi function dari tes tadi yang menerima dua value tadi, yaitu 9 dan juga 6. Hasilnya pun sesuai. Perlu diperhatikan bahwa ketika tombol aritmatik tadi diklik, maka akan menghapus halaman sebelumnya dan akan menggantinya dengan halaman baru ini. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu kondisional. Di sini ada beberapa blok kode. Oke, yang pertama yaitu ada blok kode yang pertama yaitu yang ini. Di sini dideklarasikan dua variabel yaitu nilai dan juga hasil. Untuk nilai, program ini akan meminta inputan berupa nilai 0 sampai 100 menggunakan prompt ataupun akan muncul sebuah pop-up yang kita user untuk memasukkan nilai input. Kemudian ada hasil yang diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian ada program else. Jika nilai yang diinputkan tadi lebih dari sama dengan 0, maka akan memunculkan hasilnya, yaitu lulus. Kemudian jika tidak lulus. Kemudian hasil dari program ini yaitu akan ditempel dengan dokumen deploy hasil dengan hasil tadi. Kemudian ada penambahan KPR yang akan menambahkan baris baru. Kemudian ada program relasional, yaitu ada function ataupun tes relasional. Program atau metode ataupun function ini akan meminta dua inputan, yaitu file 1 dan juga file 2. Kemudian ada dokumen request yang akan menampilkan dari nilai tes relasional tersebut apakah file 1 sama dengan file 2 ataupun tidak sama dengan ataupun lebih dari ataupun kurang dari. Ada juga button yang ketika diklik maka akan menjalankan program ataupun function dari tes relasional yang ini. Kemudian untuk blok kode yang kedua yaitu merupakan program sebuah implementasi dari switch case. Ada function test switch yang akan meminta user menginputkan nilai yaitu 1 sampai 5. Inputan user akan disimpan dengan variabel data dengan nama yaitu file 1. Kemudian ada switch case, ada switch file 1. Jika case yang pertama yaitu jika input yang dimasukkan adalah 1, maka akan menampilkan output ataupun pesan dokumen deploy bilangan 1. Kemudian sampai seterusnya sampai case yang kelima tadi. Kemudian jika user yang menginputkan nilai selain 1 sampai 5, maka akan menampilkan output bilangan lainnya. Oke. Program ini akan dijalankan ketika button dengan value ataupun nama switch diklik. Di sini. Klik, maka akan mengeksekusi function test switch. Kemudian ada blok kode yang ketiga yaitu merupakan implementasi dari looping for ataupun perulangan for. Yang pertama-tama program akan menampilkan pesan menggunakan while yaitu perulangan for. Kemudian ada perulangan for itu sendiri. Yang pertama yaitu yang dimulai dengan variabel x yang diinisialisasi dengan 0, artinya looping dimulai dengan 0, kemudian kurang dari sama dengan 10, kemudian x plus plus ataupun increment. Program dimulai dengan 0 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian ada blok kode yang berikutnya yaitu merupakan implementasi dari do while looping. Sama seperti looping for, bedanya dalam do while looping ini program yang ini akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian akan dipastikan apakah x kurang dari sama dengan 10. Program duet ini akan menjalankan program setidaknya sekali walaupun dalam state ataupun kondisi yang false. Oke, langsung saja kita run. Oke, langsung saja kita run.
tampil pop-up yang akan meminta user untuk menginputkan value 1 sampai 100. Misal di sini saya menginputkan nilai 85. Maka program akan menampilkan hasil yang lulus. Kemudian ketika button relasional ini diklik, maka akan meminta user untuk menginputkan nilai yang pertama. Misal saya 2, kemudian untuk nilai yang kedua mungkin 6, maka akan ditampilkan seperti ini. 2 tidak sama dengan 6, maka value-nya false. 2 seperti ini, value statement. Ya, kemudian kita loading lagi, kita masukkan lagi misal 79, hasilnya lulus karena lebih dari atau sama dengan 60. Kemudian ketika button switch kita klik, maka kita akan menentukan nilai. Misal kita menentukan nilai 4, maka akan tampil bilangan 4. Kita load lagi, kemudian kita masukkan nilai 50, maka program akan menentukan hasil tidak lulus. Kemudian ada looking for tadi, seperti ini. Tiap iterasi ataupun tiap looping ditambahkan tag PR yang akan menghasilkan baris baru. Kemudian untuk perulangan ataupun iterasi dual juga sama seperti itu. Oke. Oke, untuk yang ketiga yaitu from input dan juga from button. Kemudian yang pertama di sini ada beberapa function yang dideklarasikan. Yang pertama yaitu function ubah warna LB ataupun latar belakang menggunakan sintaks document.bdcolor yang equal dengan value tadi yaitu warna, parameter tadi yaitu warna. Blok kode ini merupakan kode JavaScript yang otomatis akan mengganti background warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan ataupun kita inginkan. Kemudian ada function untuk mengubah warna teks sama seperti untuk mengubah warna latar belakang. Ini secara otomatis akan mengubah warna teks berdasarkan warna yang telah kita inginkan ataupun kita inputkan. Dan ada function test yang akan digunakan untuk mengecek apakah suatu bilangan tersebut bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Pertama, diinisialisasi ataupun dideklarasikan variabel data dengan nama file1 dokumen.kirim.t1.value. Kemudian file tersebut akan dicek apakah file1 ini modulo 2 ataupun habis dibagi 2. Jika iya maka bilangan genap, jika tidak maka bilangan ganjil. Kemudian untuk body ataupun struktur HTML utamanya, yang pertama ada judul form input, kemudian ada tag form yang dalam terdapat beberapa button dengan tulisan seperti ini yang on-click akan memanggil ataupun mengeksekusi function yang dipanggil dengan parameter. Misal di sini ada ubah warna LB yang disetting ataupun di input parameter green, maka latar belakang akan berubah menjadi hijau ketika button ini diklik. Kemudian sama seperti seterusnya, berdasarkan putih, teks kuning ataupun teks biru. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada from button. From button ini akan menampilkan sebuah input yang akan disimpan dengan nama T1. Kemudian T1 tersebut akan dicek dalam T2 apakah bilangan tersebut merupakan bilangan yang genap ataupun bilangan yang ganjil. Di sini ketika button ini diklik dengan nama tebak, maka akan mengeksekusi atau mengambil function test tadi. Oke, langsung saja kita jalankan. Misal latar belakang hijau, maka akan berubah menjadi hijau, latar belakang putih, teks kuning ataupun teks biru. Untuk buttonnya seperti ini tampilannya. Terus misal saya menginputkan, maka merupakan bilangan genap. Kemudian kita melakukan 9, bilangan ganjil. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.